kami dari fraksi PDI Perjuangan mendukung Polri, pemilihan Kapolri itu melalui Komisi 3 DPR RI, dan mendukung Polri tetap di bawah langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 7 TAP MPR nomor 7/MPR tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa disepakati? Masih di Satu Menjadi Forum, saya ke Gus Abduh. DPR serempak seragam mendukung, makanya pertanyaan saya, ini janjian sama Pak Kapolri atau memang DPR mendengar? Nggak mungkin lah DPR nggak mendengar bahwa akan ada rekomendasi mengubah kedudukan polisi. Janjian sih enggak ya. Enggak janjian. Janjian sih enggak. Tapi kan ada indikasi-indikasi ada indikasi yang memang mencoba mendelegitimasi institusi Polri. Ya. Jadi kemarin itu kan akhirnya teman-teman jelas ini amanat reformasi. Ya kan? Oke. Amanat reformasi bahwa TAP MPR tahun 2000 nomor 7 itu memisahkan kepolisian itu dari ABRI. Karena itu kalaupun harus kembali lagi di bawah kementerian-kementerian, ya itu malah kemunduran bagi kita. Oleh karena itu kemarin penegasan bahwa DPR sepakat untuk Polri masih dalam bawah koordinasi Presiden langsung. Karena media merekam jelas sekali ya, semua begitu Pak Kapolri menyampaikan penolakan 3 kali, semua tepuk tangan, menyala, Pak Habib pimpinan langsung. Jadi kita melihatnya, oh ini memang benar bahwa kepolisian itu dengan DPR itu memang mesra. Ini kemesraan yang, atau memang ada substansi yang mau dijelaskan? Nggak mesra juga, Setiap hari kok. Oh. Tadi barusan aja saya manggil Kapolres Sleman misalkan. Sama Kapolres, sama Kapolri? Kapolda juga sering. Oke. Kapolda sering. Misalkan fungsi pengawasan terus berjalan di DPR. Oke. Tiap hari kita mendengarkan keluhan-keluhan terkait lembaga penegakan hukum. Tapi soal kedudukan, harga mati di bawah Presiden. Kalau soal kedudukan Bagi itu DPR maksud saya. resiko try and error ini kan belum jelas berguna, bermanfaat atau malah kebalikan gitu loh. Oleh karena itu tadi kan sejarahnya juga sudah pernah juga di bawah Kemendagri kan. Apalagi kan menteri itu kan jabatan politis. Sangat politis. Oke. Menteri jabatan politis, karena itu polisi tidak boleh di bawah kementerian. Mas Bambang kan pernah menyebutkan bahwa, bahkan pernah mendorong lah bahwa sebaiknya di bawah kementerian, apalagi Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Betul. Apa sebenarnya substansi yang Anda ingin sampaikan? Ya. Meskipun sudah ada penolakan, ini nggak ada kaitannya dengan titik darah penghabisan, Mas. Betul. Ya, saya melihatnya gini, problem keamanan itu kan sangat luas, sama seperti yang disampaikan Ibu Dokter tadi. Sebegitu luasnya, jadi tidak bisa direduksi hanya menjadi problem kepolisian saja gitu loh. Dan selama ini dalam menjaga Kamtipmas kita mengakui kepolisian memang sudah bekerja keras ya, dan selama beberapa tahun ini keamanan kita kondusif seperti itu. Ya. Tapi kan tidak hanya itu saja. Kalau kita kemarin muncul Perpol 10 tahun 2025 yang kemudian menolak keputusan MK 114, diantaranya kan kawan-kawan kepolisian ini kan dalam Perpol itu ada beberapa lembaga yang diperintahkan oleh Kapolri melalui surat perintah Kapolri, dan itu tidak mencakup semua bidang keamanan gitu loh. Makanya kalaupun kemudian muncul
Kementerian Keamanan. Ini yang mengatur itu semua. Dan itu kan lebih enak. Kapolri cukup fokus di operasional kepolisiannya saja, tapi terkait dengan keamanan lainnya ada koordinator di situ gitu loh. Jadi ini tidak berarti munculnya Kementerian Keamanan Dalam Negeri itu kemudian membawai Kapolri, tidak demikian. Artinya bisa setara, saat gitu. situasi sekarang Anda melihat bahwa Kapolri tidak bisa fokus karena kan masih di bawah presiden gitu. Iya, Anda melihat itu. Faktanya demikian gitu loh. Banyak hal ya, problem-problem keamanan, problem-problem kepolisian yang selama beberapa tahun ini terjadi. Salah satunya seperti itu. Bagaimana Kapolri, Polri ini dilibatkan dalam ketahanan pangan, dan kemudian MBG dan yang lain-lainnya. Sementara problem-problem penegakan hukum, ketahanan, keamanan, ini yang dikeluhkan oleh masyarakat seperti itu loh. Padahal harapan masyarakat, kemarin juga saya sampaikan juga, masyarakat itu sebenarnya nggak peduli kok. Mau dimasukkan di bawah menteri, di bawah presiden, tidak peduli. Yang penting Polri ini profesional di bidangnya seperti itu. Cuma problemnya kan selama beberapa tahun ini Polri belum profesional gitu loh, menurut kacamata masyarakat dan menurut keyakinan saya seperti itu. Jadinya Polri belum profesional, belum baik, itu kan ada dua pendekatannya. Satu, ya kultural diubah, diperbaiki, tapi tidak usah ngotak-atik soal kedudukannya. Benar, Mas Yogi. Cuma problemnya kan reformasi struktural, instrumental, kultural itu sudah digulirkan sejak sudah lama lalu. Ya. Iya. Cuma problemnya kenapa kulturalnya tidak menuju ke perbaikan? Jangan-jangan soal struktur. Jangan-jangan struktural. Karena kebanyakan tadi kalau ngomong soal kepolisian di bawah menteri yang ditarik-tarik politik, di bawah presiden memang tidak bisa ditarik-tarik politik. Kan bisa saja seperti itu. Artinya ya kita harus mencari opsi-opsi lain untuk mendorong polisian yang lebih baik seperti itu. Opsinya apa? Kalau menurut TAP MPR, ya ada lembaga kepolisian nasional yang kemudian juga direduksi menjadi Kompolnas yang tidak berfungsi, yang seperti ini hanya simbolis saja seperti itu. Bahkan kalau kemarin kita melihat pernyataan dari Ketua Komisi 3 secara substantif, Kompolnas itu bukan pengawas kepolisian. Ini kan ya artinya ya benar kan. Kompolnas bubarkan saja kalau tidak bisa mengawasi kepolisian gitu loh. Artinya kembalikan ke TAP pasal 8 TAP 7 MPR tahun 2000 seperti itu. Ya, oke. Bu Ambar, saya boleh nanggapi, Pak? Oh, boleh. Silakan. Mumpung ini ya. Ada dua yang saya ingin tanggapi. Yang nomor satu tadi dikatakan bahwa polisi menolak 114 MK. Ya. Ini perlu saya jelaskan ya. Makna daripada 11 MK itu, Pak, ternyata setelah kita pelajari itu tidak sama sekali tidak melarang, Pak, untuk polisi itu di luar, asalkan itu ada keterkaitan dengan tugas kepolisian. Jadi kemarin itu, Pak, putusan MK itu hanya menghilangkan yang terakhir kecuali dengan penugasan Kapolri. Tetapi kalau di luar itu masih ada sangkut pautnya, berarti polisi masih bisa di situ. Tapi kalau itu tidak sangkut pautnya, harus pensiun. Kira-kira di mananya begitu. Dan sekarang MK itu kan sudah dikuatkan lagi dengan 223. Dan kemudian dari 223 itu, maka berarti polisi waktu itu melakukan perpol itu karena waktu itu tidak jelas kepada lembaga-lembaga mana yang ini. Dan itu juga dia mengacu pada Undang-Undang Pertahanan yang kemarin itu disebutkan. Oleh karena itulah maka kemarin putusan DPR pun mengatakan bahwa perpol itu nanti akan dimasukkan di dalam undang-undang kepolisian yang belakangan ini supaya lebih tegas. Polisi itu masih boleh nggak ada di luar lembaga, tetapi kalau masih di dalam sangkut pautnya itu boleh. Tapi kalau di luar berarti harus pensiun. Kira-kira itu, Pak, yang nomor satu gitu. Okay. Yang kedua mengenai masalah polisi tadi dibilang tidak profesional, ya gitu. Saya mengatakan begini ya, Pak. Yang tiga sekaligus dengan yang ketiga tadi unsur keamanan kan luas sekali gitu ya, Pak. Justru saya pandangannya berbalik kalau polisi itu. Tugas polisi itu sangat luas, Pak. Bu Ambar tadi mengatakan kan dulu ketika zaman Belanda dulu polisi di bawah Mendagri kalau itu untuk hanya keamanan itu publik. Kemudian untuk masalah penegakan hukumnya di bawah jaksa sebagai pembantu jaksa kan gitu. Nah, sekarang dengan adanya TAP MPR itu, Pak, kita dikasih di bidang polisi adalah alat negara yang bertugas di dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, yang melayani dan menegakkan hukum. Itu luasnya segitu. Jadi justru sangat luas itulah maka polisi nggak bisa ditakon dalam satu kementerian yang kecil itu tadi.
Itu ya. Nah, kemudian tadi dikatakan polisi kan tidak profesional. Sekarang kita Dan lihat itu kan banyak, bahkan diakui oleh Wakapolri bahwa polisi belum bisa. Memang ada kekurangan profesional ada, tapi kalau dikatakan tidak profesional tidak. Karena apa? Kita lihat Pak. Maksudnya mungkin tidak profesional dalam ukuran hanya citranya ya, citranya polisi itu memang belum memenuhi harapan dari masyarakat lah. Dan itu diakui oleh Wakapolri. Ya, saya mengakui itu. Makanya saya harus bilang ya, kalau memperbaiki yang kurang-kurang itu, apakah harus diganti strukturnya yang tadinya masih nggak jelas apalagi ini tadi? Kan hanya yang diperbaiki dalam kulturalnya kan gitu kan. Nah, kembali kepada masalah profesionalitas itu Pak. Selama ini polisi di dalam bidang Kamtipmas bisa melaksanakan, buktinya apa? Pengamanan Lebaran sekarang makin baik. Kemudian setiap kejadian ditanggulangi, ada kecelakaan bisa ditanggulangi. Adapun ada yang masih sana sini masih tingkah lakunya ada yang melanggar, itu dan memang itu harus diperbaiki. Bahkan lebih jauh lagi sempat ada dugaan 2024 keterlibatan polisi dalam pemenangan pemilu dan sebagainya. Kalau dengan politik begini Pak, saya ngikuti polisi itu dulu sejak zaman Orde Baru dulu itu Pak. Saya dulu waktu patroli itu dulu suruh ikut kampanye Golkar waktu itu. Ketika zaman Bu Mega, polisi juga didekati oleh PDIP kan gitu kan. Jadi memang polisi itu dari dulu ditarik-tarik oleh kekuatan politik yang ada di situ. Bukankah untuk melawan itu dibutuhkan posisi dan tapi sudah ada Pak, sudah ketentuan kan ada. Polisi tidak boleh berpolitik praktis. Tidak menggunakan hak pakai. Aturannya ada itu Pak. Nah, dalam prakteknya kayak gitu. Itulah yang mestinya diperbaiki Pak. Jadi kan pengawasannya yang harus diperbaiki Pak gitu. Saya sependapat dari pengawasan Kompolnas, bahkan saya dulu sejak tahun 2009 saya sudah mengusulkan Kompolnas itu harusnya diperbesar dalam undang-undang bukan hanya dalam PP itu Pak. Itu makanya mudah-mudahan ini DPR nanti itu Kompolnas dimasukkan dalam undang-undang dan pengawasannya itu betul-betul kuat gitu Pak. Bisa dia mengkoreksi polisi yang nakal, jewer gitu. Itu baru bisa polisi yang profesional. Kita nanti akan dalami lagi ke Bu Ambar, namun kita akan jeda dulu setelah yang satu ini.